Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, perayaan atau peringatan Rabu Abu biasanya menjadi salah satu acara liturgi atau kegiatan liturgi yang ditunggu-tunggu, ya, yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, oleh banyak dari kita. Kenapa Romo? Kok seperti itu? Karena biasanya orang ingin mendapatkan olesan abu. Karena ini kegiatan liturgi yang berbeda, ya, yang berbeda dari misa-misa biasanya. Pada kesempatan ini ada, ya, pengolesan abu di dahi. Dan biasanya setelah diolesi, kita biasanya suka banding-bandingkan, ya. Salib kamu gimana, ya? Salib kamu gimana, ya? Salib saya seperti ini. Ya, ada salib yang tipis, ya, baru 5 menit sudah hilang, ya. Tapi juga ada salib yang tebelnya luar biasa, ya. Sudah 2 minggu masih ada, ya. Ada salib, ya, yang dibuat salib tapi kebetulan abunya itu masih basah sehingga turun ke bawah. Wah. Ada salib yang dibuat sangat kecil sehingga orang bilang ini salib apa tai lalat, ya. Gak beda. Ada juga yang luar biasa besar salibnya, ya. Satu muka diberi salib gitu, ya. Udah kayak, ya, yang mau nonton bola, ya, supporter bola, ya. Namun, ya, teman-teman sekalian, pada malam hari ini karena, ya, protokol kesehatan, abunya nanti tidak akan dioles, ya, tidak akan dioles di dahi, tetapi ditaburkan di kepala, ya. Jangan khawatir, ya, berkatnya sama. Tapi saya percaya bahwa banyak yang gak merasa mantap, banyak yang merasa, wah ini gak mantap kalau belum diolesi. Makanya nanti setelah misa pasti ada yang sakristi ngambil abu buat diolesin sendiri, ya. Apalagi yang sekarang orang-orang muda, ya, belum lengkap rasanya kalau belum selfie dengan salibnya, ya. Di post di IG, ya, di post di Facebook,
nih saya sudah mengikuti perayaan Rabu Abu ya. Ya nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah dengan hal-hal ini ya. Karena ini memang menjadi bagian tradisi kita. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena jangan-jangan kita kehilangan makna yang sejati dari peringatan ini. Rabu Abu itu sebenarnya apa sih? Rabu Abu sebenarnya adalah dimulainya masa Prapaskah. Di gereja Katolik ada berapa masa liturgi? Ada yang tahu? Nanti dapat pisang, ada berapa? 4? Salah ya, ada 5 ya. Yang pertama masa Advent, kemudian masa Natal, kemudian ketiga masa Prapaskah, dan kemudian masa Paskah. Yang kelima masa apa? Iya, masa biasa. Ini biasa yang paling panjang ya. Jadi ada masa-masa liturgi. Dan secara khusus sekarang kita memulai dengan Rabu Abu ini masa Prapaskah. Kalau kita bandingkan kata Prapaskah dengan bahasa-bahasa yang lain, sebagai contoh dalam bahasa Inggris masa ini disebut sebagai Lent ya, Lenten season ya. Lent itu bahasa kuno Inggris yang artinya musim semi. Kenapa? Karena di Eropa sana masa Prapaskah jatuhnya pada musim semi. Dalam bahasa Latin disebut sebagai Quadragesima. Quadragesima itu artinya 40. Menandakan bahwa peringatan masa Prapaskah itu 40 hari. Nanti coba dihitung ya, Nanti setelah dihitung, Romo ternyata kalau saya hitung-hitung lebih dari 40 hari. Iya, karena harus dihitung juga dengan plus 6 hari minggunya. Ya, jadi lebih dari 40 hari sebenarnya. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut apa? Yang paling keren di antara segalanya? Ya, masa Prapaskah. Iya, masa Prapaskah. Jadi yang lain Lenten season, Quadragesima, bahasa Indonesia ya, paling kreatif Prapaskah. Iya. Dan sebenarnya dari kata Prapaskah sendiri kita sudah bisa mendapatkan inti tujuan dari masa ini. Masa ini adalah masa Prapaskah. Masa mempersiapkan diri untuk Paskah. Masa ini nggak ada kalau nggak ada masa Paskah. Lah Romo, Paskah ada apa? Nah, jangan sampai lupa ya. Masa Paskah ya, atau Hari Raya Paskah itu memperingati apa? Jangan sampai lupa. Memperingati apa? Sengsara, wafat, dan kebangkitan. Ya, jadi kita merayakan Paskah, merayakan misteri puncak keselamatan kita. Kita ditebus, kita diselamatkan karena Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Itu puncak ya. Dan untuk mempersiapkan hal ini, maka dibuatlah atau diciptakan masa di mana kita mempersiapkan ya, masa Prapaskah, mempersiapkan misteri agung ini. Namun yang menjadi pertanyaan lebih unik adalah, kalau ini adalah persiapan Paskah, kenapa ya spirit atau semangat Prapaskah itu adalah pertobatan? Apa hubungannya pertobatan dengan masa Paskah, Romo? Ya. Iya ya, apa kira-kira hubungannya? Ya, sebenarnya pertobatan ini ada yang lebih dalam lagi akarnya ya. Yang lebih dalam lagi adalah akarnya semangat pembaptisan. Semangat pembaptisan. Kenapa? Karena pembaptisan ya, acara pembaptisan atau sakramen pembaptisan sejak dari tradisi gereja paling kuno itu acara pembaptisan biasanya dilakukan saat kapan? Malam Paskah. Malam Paskah. Kenapa? Karena ini menjadi simbol ya, menjadi simbol bahwa manusia yang lama ikut mati bersama Yesus, dan manusia yang baru dari pembaptisan lahir bersama Yesus yang bangkit. Itu simbolismenya, bahwa kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Sekarang pertanyaannya, loh apa hubungannya masa
semangat pembaptisan dengan semangat pertobatan, Romo? Kok nggak kelihatan hubungannya dengan jelas? Hubungannya begini, apa yang terjadi dalam pembaptisan itu kan sudah saya sebutkan bahwa kita dalam pembaptisan hidup lama ditinggalkan dan kita memulai baru, ya, hidup yang baru bersama Tuhan. Hidup lama ditinggalkan, hidup baru dimulai bersama Tuhan. Dan sebenarnya, ya, kata pertobatan ya artinya itu. Kata pertobatan dalam bahasa Yunani, ya, mumpung saya bisa, ya, artinya metanoia, ya. Kata metanoia itu meta perubahan, noia nous pikiran, perubahan pola pikir. Yang dulunya pola pikirnya hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam Tuhan. Jadi esensi baptis yaitu adalah pertobatan. Jadi kita lihat, ya, masa prapaskah itu menjadi masa yang intens buat persiapan baptis bagi mereka yang belum baptis, yang mempersiapkan diri untuk baptis, yang disebut sebagai katekumen. Ya, orang yang mengikuti proses katekumen, ya. Nah, bagi kita yang sudah dibaptis bagaimana? Ya, diingatkan kembali akan semangat pembaptisan kita, bahwa kita dipanggil kembali untuk meninggalkan hidup lama dan kembali lagi kepada Yesus. Itu kenapa kita diolesi oleh abu, ya. Kenapa abu? Karena kita diingatkan siapa diri kita, bahwa diri kita tidak lebih dari tanah, dari kotoran, dari abu kembali kepada abu. Dan semua hal-hal di dunia ini esensinya sama. Kekayaan kita, uang kita, rumah kita, harta benda, popularitas, prestasi, semua ini kembali menjadi abu. Kalau mau lebih keren, ya, zaman sekarang, saham kita, ya, kripto kita, ya, tanah kita di metaverse, ya, semua ini akhirnya menjadi abu, gak ada gunanya, tidak akan kita bawa mati. Jadi hati-hati, kita diingatkan siapa kita dan juga apa yang kita percaya sebagai hal-hal yang membawa kita kebahagiaan. Kita pikir uang membawa kita kebahagiaan. Kita pikir kesenangan jasmani, kesenangan fisik membawa kita kebahagiaan. Kita pikir prestasi dan popularitas membawa kita kebahagiaan. Kita pikir, ya, jumlah follower, subscriber kita di YouTube membawa kita kebahagiaan. Ya, jangan lupa subscribe. Ya. Kita pikir jumlah like, heart, ya, di IG kita membawa kebahagiaan. Enggak. Semua ini semu, semua ini abu, debu, dan tanah. Kalau kita terlalu menggantungkan pada hal-hal ini, menggantungkan pada diri kita dan mendewakan hal-hal seperti ini, pada akhirnya menjadi debu dan kita kehilangan segalanya. Makanya Tuhan mengingatkan kembali, ya, gereja mengingatkan kembali dengan mengoleskan dan menaburkan debu, menaburkan tanah, menaburkan lumpur, agar kita diingatkan siapa diri kita dan kepada siapa sebenarnya kita harus berharap. Sekali lagi tadi ingatkan, ya, jangan sampai, ya, debu di kepala kita, abu di kepala kita hanya sekedar untuk cari sensasi, sekedar pamer, ya, sekedar untuk di-post di IG, ya, di TikTok apalagi, ya. Tidak. Ini menjadi peringatan buat kita bahwa semua yang ada di sini sia-sia. Abu tanah tanpa Yesus. Amin.